Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Suatu ketika Abdullah bin Umar pernah berkumpul dengan para sahabat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menyampaikan tentang kabar fitnah yang akan menimpa kehidupan manusia di akhir zaman, maka pada saat itu datanglah orang yang lewat di tengah para sahabat yang waktu itu berkumpul. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang inilah yang kelak akan meninggal dibunuh dengan cara zalim. Maka kemudian Abdullah bin Umar penasaran, siapa orang yang tadi disebut oleh Nabi tadi. Maka Nabi melihat orang tersebut, faidah huwa Utsman ibnu Affan, ternyata dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ini menjadi satu isyarat kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang di akhir hayatnya beliau terbunuh dengan cara yang zalim, dengan adanya fitnah yang terjadi di kehidupan beliau. Maka persis apa yang Nabi isyaratkan tadi, pada saat Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah, maka ada seorang yang menjadi provokator yang kita kenal dengan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang asalnya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam dan menjadi orang munafik, adalah orang yang memprovokasi kaum muslimin dan masyarakat waktu itu. Maka kemudian Abdullah bin Saba membuat isu-isu, membuat kabar, berita bohong untuk menjadikan masyarakat gaduh, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Maka di antara fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba adalah fitnah bahwasanya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mereka punya pewaris, para nabi punya pewaris, dan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang mengambil haknya Ali bin Abi Thalib, yang semestinya waktu itu setelah Nabi, bahkan setelah Abu Bakar, setelah Umar, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Isu inilah, fitnah inilah yang menyebar di mana-mana, yang kemudian masyarakat waktu itu melakukan unjuk rasa, melakukan tuntutan mereka supaya Utsman bin Affan turun dari khalifah. Bahkan ada satu waktu di mana mereka sudah menyebar isu, menyebar fitnah bahwasanya memang Utsman bin Affan hanya memiliki dua pilihan saja. Dia mundur sebagai seorang khalifah atau dia akan dibunuh oleh orang-orang yang mereka tidak kenal itu. Maka suasana inilah yang tentu menjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi keberadaan kaum muslimin. Dan benar waktu itu Utsman bin Affan tidak kemana-mana, bahkan mengambil sikap untuk tetap menjaga darah kaum muslimin. Utsman bin Affan ada di dalam rumah yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka suatu ketika waktu Abu Hurairah membangunkan dari tidurnya, maka Utsman ketika terbangun berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah memutus mimpiku, karena tadi saya bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi mengatakan, wahai Utsman bin Affan, besok engkau akan berbuka puasa denganku." Maka inilah perpisahan Utsman bin Affan dengan Abu Hurairah. Maka kemudian keesokan harinya terdengar kabar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh dengan cara zalim, dibunuh dengan cara orang kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka hakikatnya inilah fitnah yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh dalam kehidupan akhir hayatnya itu. Itulah sebabnya fitnah menjadi perbuatan yang sangat tercela. Fitnah menjadi sumber kerusakan bagi kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.